Ada 31 perusahaan yang sedang dievaluasi. Diduga karena ada tangan-tangan mereka yang merusak hutan. Tangan yang merusak hutan. Oke. Nah, kita bisa melihat bahwa ada penelusuran dan penelitikan terkait dengan kayu-kayu gelondongan itu. Artinya memang dari segi kerusakan lingkungan ini sedang dicari persoalannya. Nah, Aceh terutama yang banyak mulai diberitakan. Apa kendalanya? Bagaimana kondisinya? Silakan. Ya, kita melihat bahwa yang pertama bencana ini adalah bukan hanya kita berbicara bencana alam, tapi juga bencana ekologis. Ya. Dari awal sudah disampaikan bahwa ada kerusakan lingkungan di sana. Karena yang pertama ini ada Satgas namanya ya, Satgas PKH Penertiban Kawasan Hutan. Ya. Ini terus bekerja, ada 31 perusahaan yang sedang dievaluasi. Diduga karena ada tangan-tangan mereka yang merusak hutan. Tangan yang merusak hutan. Oke. Nah, kita bisa melihat bahwa ada penelusuran dan penelitikan terkait dengan kayu-kayu gelondongan itu. Artinya memang dari segi kerusakan lingkungan ini sedang dicari persoalannya. Nah, kemudian ketika kita berbicara soal penanggulangan bencana, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, nah kemudian PP 21 Tahun 2008 dan Pedoman BNPB Tahun 2016, ini kemudian ada 2 tahapan ketika bencana ini ditanggulangi. Yaitu yang pertama adalah bagaimana proses evakuasi dan distribusi. Oke, stop sampai situ dulu. Kondisinya seperti apa? Oke, terkait dengan distribusi, ini evakuasi dan distribusi. Evakuasi dan distribusi. Evakuasi kemudian per hari ini sudah berjalan dengan maksimal. Kemudian hari ini ya korban itu ada 1.100 lebih, dan disinilah yang kemudian kita mencari korban-korban yang hilang. Ya, dari TNI Polri kemudian masuk dengan di daerah-daerah terisolir. TNI itu ada 36.000 personel di 3 provinsi. 1 Sumatera. 3 provinsi. Kemudian di Polri ada 11.000 personel. Artinya, dan memang Pak Presiden memerintahkan untuk di daerah-daerah yang terisolir. Artinya evakuasi ini maksudnya mereka dicari. Hidup atau mati. Hidup atau mati. Yang kedua. Artinya masih ada banyak yang hilang kemungkinan. Yang hilang itu ada 170-an sekarang. Yang tercatat ya? Yang tercatat. Yang belum sampai awalnya sekarang, kita nggak tahu ada di mana mereka. Ya, awalnya itu ada 400-an lebih. Ya. Artinya ini semakin, ya ada proses yang memang dilakukan oleh aparat penegak hukum, terutama TNI Polri, terkait dengan bagaimana apresiasi untuk TNI Polri. Yang kedua, terkait dengan distribusi. Distribusi. Bentar, evakuasi dulu. Evakuasi pencarian korban ya, hidup atau mati. Termasuk dan juga terkait dengan kepengungsian. Dan yang kepengungsian ini ada 2 hal. Yang pertama adalah dengan adanya pendistribusian tenda-tenda dengan masif. Yang kedua, ya tenda-tenda itu sudah ada lebih dari 827 tenda. Artinya sudah per hari ini boleh saya katakan tidak ada lagi yang tidak ada tempat tinggal. Betul. Yang kedua, semua masuk tenda, semua yang tidak punya tempat tinggal bukan hanya dari tenda-tenda, tapi juga ada huntara yang kemudian disiapkan. Hunian sementara ini ada 2 hal. Yang pertama dibangun, yang kedua direlokasi di tempat-tempat aset-aset pemerintahan. Misalkan BLK di Sumatera Barat. Balai Latihan Kerja itu? Ya, Balai Latihan Kerja, kemudian aset-aset BUMN. Nah itu yang kemudian dilakukan oleh pemerintah. Karena kalau kita menunggu huntap itu ya dengan jangka waktu itu berdasarkan R3P, Rancangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana itu 100 hari. Tapi Pak Presiden menegaskan di Agam itu untuk di Agam itu 1 bulan, di Padang itu 2 bulan. Jadi ada memang yang harus dikerjakan, dan per tanggal 21 Desember kemarin itu ada pembangunan yang sudah dimulai terkait huntara dan huntap itu melalui dana non APBN. Ada dukungan moral dari yayasan, ya saya sebut Yayasan Buddha Suci di situ. Nah di situ kemudian artinya penggalangan secara kekompakan ini bukan hanya milik pemerintah, tapi juga milik komunitas sosial. Swasta banyak yang ikut juga. Semuanya kemudian bergerak. Sekarang saya tanya itu soal evakuasi dulu. Ada kendala di mana? Kendalanya betul di situ ada jalur-jalur yang memang terputus, ya banyak jalur terputus. Sampai sekarang masih ada terputus. Nah, saya mau bilang yang bahwa tidak bisa diinjak oleh tim dari TNI Polri bahkan sekalipun. Saya mau tanya itu dulu, betul?
Ya, begini. Betul ya? Ada empat daerah misalkan di Aceh. Ada Aceh Tamiang, ada Gayo Luas, ada Bener Meriah, ada Aceh Tengah. Itu dalam kondisi yang terisolir yang luar biasa. Lumpurnya berapa tinggi? Ya, lumpurnya bisa sampai setengah rumah kan, bahkan 3/4 kan. Artinya kan dalam posisi itu 3 sampai 5 meter. Kalau kita melihat dalam posisi itu, ya rumah itu tertutup. Ya, iya. Rumah itu ada yang tertutup. Artinya 3 sampai 5 meter lumpurnya. 5 meter itu kan terlalu tinggi, Pak. Kalau satu rumah tertutup kan kurang lebih 3 sampai 5 meter. Ya, ya segitu. Nah, dalam posisi itu saya ingin mengatakan bahwa apalagi kayu-kayu ini kan banyak sekali di Aceh, kemudian di Sumatera Barat, di Sumatera Utara. Nah, tanggal 1 Desember itu kemudian ada masyarakat, ada dari Ponpes, ada dari gubernur itu meminta kira-kira kayu ini bisa alihfungsikan atau dimanfaatkan. Bukan gitu. Evakuasi dulu. Evakuasi kendalanya di mana sampai saat ini? Nah, kendalanya evakuasi. Evakuasi sekarang sudah tidak ada kendala. Tempat terisolir sudah bisa dicari. Sudah bisa dimasuk. Oke. Ini yang disampaikan. Kendalanya adalah maksudnya gini. Karena 3 sampai 5 meter lumpur tadi, maka menemukan korban hilang itu susah. Susah, makanya 3 sampai 5 meter lumpur ini ya. Betul, tapi tadi yang saya bilang ada progres yang dilakukan oleh TNI Polri di sana, Basarnas. Tadi yang saya bilang orang yang hilang dari 4 tusan itu kemudian pasti ada jadi progres. 179. Ini kan perlu disampaikan. Betul. Kenapa kemudian 100-an itu belum ditemukan? Karena sulitnya medan, putusnya koneksi infrastruktur, dan tingginya atau terdalamnya lumpur. Betul. Nah, saya mau bilang juga ada ruas jalan ya, per hari ini itu sudah ada 80 ruas jalan di Sumatera yang nasional ya. Saya sampaikan yang nasional itu 72 ruas jalan sudah bisa difungsikan, fungsionalkan. Oke, singkat saja. Kalau soal itu, soal distribusi bantuan, kendalanya di mana? Per hari ini kemarin juga kita berdiskusi dengan Bupati di Tamiang, di Aceh Tamiang dan juga Wakil Bupati. Sudah tidak ada kendala lagi untuk mendistribusikan. Ini yang disampaikan karena ini kan kita terpadu, kemudian ada kerja. Bantuan tidak ada kendala lagi? Bantuan tadi yang saya sampaikan, bantuan itu ada 2.328 ton. Satu Sumatera yang memang didistribusikan. 3 provinsi lah itu? 3 provinsi itu. Dan itu sudah tinggal mendistribusikan ke desa-desa dan sebagainya. Ini yang kemudian dari pemerintah kabupaten kota, saya ambil contoh tadi Aceh Tamiang, itu sudah bisa mendistribusikan di desa-desa. Itu yang disampaikan. Tidak ada blank spot? Tidak ada blank spot. Oke, kita coba. Ya. Saya sudah tersambung dengan Mbak Ciki Fauzi yang ada di Aceh, betul ya? Mbak Ciki, bisa mendengar saya? Mbak Ciki? Mbak Ciki? Oke, sebelum saya Mbak Ciki ke Mbak Sherly. Anda baru pulang dari Aceh? Cik. Betul ya? Betul. Apa yang Anda ingin sampaikan dari sini? Ada perkembangan yang signifikan disampaikan oleh staf kantor Presiden? Ya, terima kasih Bang Aiman. Dalam hal ini Sherly sepakat dengan beberapa poin yang tadi Bapak sampaikan. Bahwa boleh jadi bantuan itu masuk, tapi justru proses distribusinya yang hari ini masih ditunggu oleh terutama para korban. Dan dalam hal ini hari ke-10, hari ke-11 Sherly mendarat di Gayo Luas, Pak. Yang salah satu kabupaten yang tadi Bapak sampaikan. Kalau Mbak Ciki malam ini ada di Takengon, maka Sherly harus mengakui bahwa Aceh Tengah, Gayo Luas, Bener Meriah, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang boleh jadi adalah 5-6 titik yang sangat parah. Dan kondisinya saat itu memang 4 jalur utama akses masuk ke Gayo Luas itu hancur total. Sehingga saat itu dengan segala hormat kepada TNI, Polri, Pemkab saat itu yang sudah berjibaku di lapangan, tapi wilayah itu terisolir. Belum lagi ketika informasi di malam itu 88 jembatan di kabupaten itu terputus. Untuk titik-titik tertentu relawan harus langsung memberikan titik koordinat kepada TNI untuk diantarkan langsung via udara. Itu artinya boleh jadi relawan tetap membawa bantuan, tapi ada kapasitas yang mereka nggak bisa tembus, Pak. Dari situ kami sadar bahwa kalau sampai hari ini kondisi akses jalan terutama di Aceh di titik-titik tadi itu masih belum selesai, maka kita sama-sama tahu proses distribusi bantuan ini yang akan sangat sulit di lapangan. Mereka belum bisa mendapatkan bantuan sehari-hari?
Hanya ada lewat udara. Di mana tadi? Di beberapa titik. Yang saya highlight adalah di Gayo Luas karena saya ini tengah kalau bicara ya, bagian tengah ya, Gayo Luas. Gayo Luas, Aceh Tengah, Benar Meriah, termasuk dalamnya Takengon, naik sedikit Aceh Utara, tapi karena sudah ada satu jembatan yang selesai oleh oleh TNI, itu sudah bisa lewat darat. Aceh Tamiang. Oke, ada berapa jumlah penduduk di sana? Ada yang punya data, kurang lebih, yang masih bertahan di sana dan tidak bisa mendapat supply setiap hari. Anda mengatakan itu, Mbak Sally? Sally nggak punya data itu, Bang. Tapi bahwa setiap hari sulit untuk diberikan bantuan pada mereka. Dan karakteristik tiap kabupaten itu beda-beda. Kalau yang tadi Bapak sampaikan adalah Aceh Tamiang, maka Sally harus mengakui boleh jadi beras sudah bukan jadi masalah di sana karena dari Medan, Binjai itu terus bisa pakai truk. Tapi urusan beras di Takengon itu bisa jadi berat sekali Pak. Sehingga masyarakat yang punya cabai, yang punya kentang, mereka akhirnya dari gunung turun membawa dan melihat posko. Wah di posko juga terbatas. Wah di toko-toko beras juga udah sekian hari gak masuk. Akhirnya mereka jalan lewat akses yang bahkan motor trail masih sangat sulit untuk lewat situ. Untuk membawa cabai mereka supaya bisa Anda melihat sendiri itu ya? Ada beberapa juga relawan akhirnya mengonfirmasi itu sampai 2 hari yang lalu jalan menuju Takengon, Aceh Tengah. Dalam hal ini kita berharap Mbak Ciki bisa menginformasikan apa yang hari ini terjadi di Takengon, itu bisa menyampaikan apa yang hari ini terjadi. Oke, bisa Nasam.